Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hidup teknologi. Apa itu hidup teknologi? Mari kita lihat. Hidup adalah kerangka kerja atau framework sumber terbuka open source ya teman-teman untuk pemrosesan data besar yang memungkinkan penyimpanan dan analisis data terdistribusi. Nah, mengapa kita perlu hidup? Hidup penting dalam era big data. Di zaman sekarang kita menghadapi ledakan data atau data yang sangat besar dan hidup membantu kita mengelola, menyimpan, dan menganalisis data ini secara efisien. Berikut kita akan membahas tentang open source. Nah, proyek hidup ini termasuk proyek open source atau sumber terbuka. Nah, Hadoop adalah proyek open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation. Jadi, Hadoop ini di bawah naungan Apache, teman-teman. Yang berikut, Hadoop juga memiliki komunitas. Mari kita lihat. Nah, pengguna Hadoop aktif dan beragam dengan orang-orang yang berkontribusi, berbagi pengetahuan, dan membantu menjadikan Hadoop lebih kuat. Yang berikut, mengapa kita perlu Hadoop? Pertama, karena pertumbuhan data yang cepat, data yang dihasilkan dan dikumpulkan semakin besar setiap hari. Jadi setiap hari kumpulan-kumpulan data itu semakin besar. Jadi kita perlu. Nah, yang kedua, penyimpanan dan analisis tradisional tidak dapat menangani skala ini. Karena sesuai dengan karakteristik big data, Hadoop juga memiliki volume, variety, dan velocity. Nah, mari kita bandingkan. Perbandingan volume data tradisional dengan data saat ini. Data saat ini melibatkan volume yang sangat besar dan beraneka ragam. Contoh-contoh data tradisional dan data saat ini dapat memberikan pandangan yang jelas. Nah, seperti ini statistiknya. Jadi sangat meningkat dengan cepat ya teman-teman data modern atau data saat ini. Mari kita lihat. Nah, data tradisional, data yang dikelola dalam bisnis atau organisasi di masa lalu mungkin hanya terdiri dari data transaksi, data keuangan, dan data pengguna. Data ini biasanya dapat dikelola dengan perangkat keras dan perangkat lunak konvensional. Jadi dulu perangkat lunak seperti apa? Skip, sorry. Yang kedua, data modern. Nah, data modern atau data digital saat ini melibatkan hal-hal seperti data sosial media, misalnya Facebook, Twitter, termasuk WhatsApp ya teman-teman, data sensor atau Internet of Things, IoT, data citra dan video, login server, dan banyak lagi. Volume data saat ini melibatkan ganda secara eksponensial dan dapat mencapai zettabytes. Nah, zettabytes ya. Kita sekarang itu baru sampai terabyte aja udah besar ya teman-teman. Jadi dalam uh, dalam hidup itu bisa sampai zettabytes. Seperti itu ya teman-teman. Berikut kita lihat arsitektur dari hidup teknologi. Nah, Hadoop adalah platform terdistribusi yang terdiri dari komponen utama yang bekerja sama seperti HDFS dan MapReduce. Seperti ini arsitekturnya. Mari kita lihat pertama MapReduce. MapReduce atau MapReduce Processing atau Computation Layer adalah model pemrograman yang memungkinkan pemrosesan data paralel. Nah,
Jadi dari sini ini di mapping, lalu dikirim melalui bus, lalu diredus. Seperti ini teman-teman. Nah, berikut kita lihat komponen HDFS. Komponen HDFS atau Hadoop Distributed File System memungkinkan penyimpanan data di seluruh cluster dengan replikasi untuk memastikan keandalannya. Jadi HDFS ini memastikan untuk selalu diandalkan. Nah, HDFS membagi data menjadi blok dan menyimpannya di berbagai node. Nah, seperti ini adalah data node 1, data node 2, data node 3, data node 4. Jadi dari server klien, dari klien HDFS, dikirimlah ke node-node ini. Berikut kita lihat studi kasus, yaitu mungkin dari beberapa perusahaan, salah satunya Amazon yang menggunakan teknologi Hadoop. Nah, Amazon ini adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Ya, pasti teman-teman tahu ya. Nah, Amazon menggunakan Hadoop dan teknologi terkait untuk menganalisis data pelanggan dengan tujuan mengoptimalkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan penjualan. Nah, berikut beberapa cara Amazon menggunakan Hadoop dalam analisis data pelanggan seperti rekomendasi produk, personalisasi situs web, analisis ulasan dan sentimen atau komentar, pengelolaan persediaan, penyelesaian harga, pengiriman efisien, manajemen iklan, analisis konversi dan kepuasan pelanggan. Nah, berikut kita lihat pengaplikasian Hadoop dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini. Nah, ada beberapa contoh konkret pengaplikasian Hadoop dalam analisis data besar seperti analisis login web, rekomendasi produk, analisis login aplikasi, analisis keamanan cyber, analisis login jaringan, kesehatan lingkungan, keuangan, dan jejak digital. Nah, berikut kita lihat uh, ekosistem. Hadoop juga memiliki ekosistem, yaitu ada beberapa proyek terkait dalam ekosistem Hadoop seperti Hive, Pitch, Hadoop Base, Spark, dan Kafka. Nah, mereka merupakan komponen tambahan yang melengkapi kemampuan kerangka kerja Hadoop. Seperti ini, Hive adalah sistem pergudangan data yang memungkinkan analisis data menggunakan bahasa SQLite yang dikenal sebagai Hive Query Language atau HiveQL. Berikut ada Peak, ada Hebes, dan juga ada Apache Spark. Dan juga ada Apache Kafka. Nah, jadi proyek-proyek di atas melengkapi Hadoop dengan cara berbeda-beda. Mereka memperluas fungsionalitas Hadoop dan memberikan alat dan lingkungan yang lebih ramah pengguna untuk analisis data besar, termasuk analisis real-time, pemrosesan bahasa tingkat tinggi, penyimpanan data yang cepat, dan manajemen aliran data. Berikut kita lihat plus minus Hadoop, kekurangan dan kelebihan. Nah, ada kelebihan yaitu skalabilitas, kemampuan pemrosesan data besar, dan biaya yang efisien. Kalau kekurangannya, kompleksitas konfigurasi, kurva pembelajaran, dan kebutuhan perangkat keras. Itulah yang menyangkut kelebihan dan kekurangan. Kita lihat manfaatnya. Nah, manfaat Hadoop yang pertama skalabilitas, yang kedua kemampuan pemrosesan data besar, yang ketiga biaya yang efisien. Jadi Hadoop menggunakan perangkat keras komoditas dan merupakan perangkat lunak sumber terbuka. Jadi karena open source, jadi biayanya lebih efisien, lebih murah ya teman-teman. Kita lihat keterbatasannya atau kekurangannya. Nah, keterbatasan atau tantangan yang perlu diatasi. Jadi kita perlu melihat beberapa hal yang merupakan kekurangan dari Hadoop, yaitu pertama, kompleksitas konfigurasi. Nah,
Mengkonfigurasi dan mengelola cluster Hadoop dapat menjadi tugas yang kompleks. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang infrastruktur dan perangkat lunak Hadoop. Nah, untuk mengatasi ini, organisasi sharing atau perusahaannya sering menggunakan alat manajemen cluster yang mengotomatisasi tugas-tugas konfigurasi. Seperti itu. Nah, ini yang kedua ada kurva pembelajaran dan juga ada kebutuhan perangkat keras. Hadoop memerlukan infrastruktur perangkat keras yang sesuai. Ini termasuk server, penyimpanan, dan jaringan yang memadai untuk mendukung cluster Hadoop. Nah, kebutuhan perangkat keras ini dapat menjadi mahal, terutama saat Anda harus meningkatkan kapasitas cluster seiring pertumbuhan data. Jadi, yang berikut kita lihat. Nah, jadi Hadoop ini kita rekomennya teman-teman. Pertama, alternatif terhadap Hadoop seperti Apache Spark atau solusi cloud. Solusi cloud itu penyimpanan awan ya. Jadi, yang pertama Apache Spark. Apache Spark adalah salah satu alternatif utama untuk Hadoop. Spark memiliki keunggulan dalam kinerja yang lebih tinggi, dukungan pemrosesan batch dan real time, serta API yang lebih kaya. Jadi API-nya lebih banyak gitu. Yang kedua, solusi cloud. Layanan cloud seperti Amazon Web Service, Google Cloud, dan Microsoft Azure menyediakan solusi big data yang siap pakai. Nah, alasan orang atau perusahaan atau organisasi yang mungkin memilih alternatif ini yaitu karena kinerjanya lebih baik, kemudahan penggunaan, dan perkembangan masa depan dalam teknologi big data seperti AI dan atau artificial intelligence ya teman-teman, atau machine learning seperti itu teman-teman. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa pentingnya hidup dalam era big data dan peran utamanya dalam pemrosesan data besar. Nah, dalam era big data, organisasi atau perusahaan di seluruh dunia menghadapi tuntutan yang semakin besar dalam hal pengelolaan, pemrosesan, dan analisis data. Jadi dengan Hadoop, Hadoop memberikan solusi yang kuat dan skalabel untuk mengatasi tantangan ini. Karena kemampuan pemrosesan data besar, biaya yang efisien, dan fleksibilitas yang luar biasa, Hadoop menjadi perangkat yang sangat penting dalam ekosistem big data saat ini. Karena memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan data mereka dan mengambil keputusan yang lebih cerdas. Seperti itu kesimpulannya. Oke, di slide terakhir. Terima kasih. Salam.